Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 16 dengan saya Agung dengan NIM 221510148 dan teman saya. Saya Romi dengan NIM 22151101052. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM. Bisa diperkenalkan namanya, Kak? Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Gede Aditya Putra. Di sini saya selaku salah satu pemilik UMKM, yaitu bernama Swimilk, di mana UMKM ini menjual produk minuman, yaitu susu dengan gula aren dengan beberapa topping seperti cincau, Nutrijel, dan lain-lain. Baik, Kak. Langsung saja ke pertanyaan, Kak. Pertanyaan pertama nih, Kak, bagaimana cara Kakak mengatur usaha ini sehari-hari? Jadi usaha saya ini yang saya jalankan ini belum offline ya, baru online aja. Dimana kita usahanya itu kita sistemnya pre-order, dimana menerima pesanan dari pelanggan. Setelah diterima kita buatkan, terus kita antar. Setelah itu kan misalnya kalau ada keputusan penting nih, misalnya menambah varian atau segala macam, itu bagaimana cara Kakak memutuskan cara tersebut? Jadi untuk keputusan untuk menambah varian rasa itu, saya kan usahanya bertim ya. Tentu saja untuk penentuan keputusan varian rasa baru itu tentu saja dilakukan diskusi dengan memperhitungkan target pasar, HPP, harga pokok, seperti itu. Berarti Kakak kerjanya tuh bertim ya, Kak, Ya, di usaha ini. bertim. Nah, misalnya ada bantuan nih, bagaimana cara Kakak tuh membagi tugasnya, seperti siapa yang melayani pelanggan atau segala macam seperti itu. Jadi di sini kan saya kan usahanya bertim, tentu saja ada pembagian job desknya, tapi itu tidak bersifat absolut, itu pasti tetap itu diharapkan gitu. Kalau saya dalam tim itu bisa semuanya bisa menghandle setiap pekerjaan itu. Seumpamanya salah satu tim itu nggak bisa hadir, yang lain bisa menutup, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih, Kak, bagaimana Kakak merencanakan operasional usaha tersebut, seperti menyiapkan bahan atau jadwal jualan? Di sini saya kan masih seorang mahasiswa yang membuka sebuah usaha ya. Jadi seperti pembelian bahan baku dan jualan itu ya, saya jualannya itu juga melihat jadwal dari kuliah, karena saya tidak ingin uh, jualan ini mengganggu kuliah saya juga gitu. Jadi atur waktu. Jadi semisal sekarang kuliah, misalnya habis kuliah beli bahan baku, kalau libur baru jualan gitu. Baru buka pre-order, seperti itu. Kak, jadi selanjutnya saya akan nanya nih tentang ada target ya Kak kira-kira buat per minggu atau mungkin bulan buat jualannya? Tentu pasti ada target ya, karena setiap per hari itu ada target jualnya, untuk supaya sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat itu, biar balik modal, biar nggak rugi. Modal ya. Terus selanjutnya itu kalau menurut Kakak nih apa sih yang membuat dagangan ini UMKM ini unik gitu? Misalkan lebih berbeda atau lebih unggul dari yang lainnya? Dulu sebelum saya memutuskan untuk buka usaha ini kan sudah mencoba banyak UMKM yang jualan minuman itu, seperti es teh, es jeruk, itu es teler. Nah, kebetulan yang selama saya tinggal di Singaraja ini jarang yang saya lihat itu jualan kayak susu pakai gula aren tuh pakai topping gitu. Jadi makanya termotivasi untuk membuat usaha ini, karena masih jarang ada UMKM seperti ini. Dan terus apa sih tantangan terbesar Kakak yang pernah dihadapi, misalkan
cuacanya lagi nggak mendukung gitu, misalkan ada hujan-hujan, terus nanti kalau misalkan bahan baku yang terbatas sama pesaingnya gimana sih? Oh, hmm. Sebenarnya dari ketiga itu antara cuaca, bahan baku dan pesaing itu kendalanya itu eh, dua hal pertama itu ya cuaca dan bahan baku. Nah, yang pertama cuaca. Kalau hujan-hujan tuh sudah pasti akan menghambat pengiriman barang gitu. Dan bahan baku. Nah, ini masalah utama pada penjalanan usaha UMKM ini. Kenapa? Karena bahan-bahan yang digunakan itu eh, hanya bertahan sekitar 3 hari sampai 4 hari. Jadi jika itu tidak habis bahannya ya terbuang percuma gitu. Oke, lanjut. Kalau ada masalah nih, masalah lain yang misalkan seperti alat rusak mendadak, bahan habis mendadak, itu gimana sih Kak cara mengatasi? Jadi kalau ada kendala seperti alat rusak mendadak itu, kalau bisa kita tutup pakai modal dari usaha dulu. Nah, kalau modal usaha itu tidak bisa mengakomodir kendala yang ada, itu terpaksa pakai uang pribadi dulu. Nah, ini pertanyaan terakhir Kak ya. Gimana sih cara menangani pelanggan yang komplain gitu, misalkan karena rasa atau mungkin karena pelayanannya yang kurang gitu? Tentu saja dalam usaha ini saya berusaha kan juga melakukan testimoni gitu ya, karena misalnya bila ada kekurangan itu pasti meminta feedback dari pelanggan gitu untuk memperbaiki ke depannya. Nah, jika ada misalnya pelanggan protes itu, misalnya ini murni misalnya kesalahan dari pihak saya ataupun tim, itu kami akan tentu saja akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atau hal-hal lain yang nanti akan dipertimbangkan. Oke, baik Kak. Itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih sebelumnya waktunya Kak ya. Ya. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih untuk menonton video ini.